Apa makeup sambil cerita? Oke, sesuai request kali ini aku mau cerita tentang Jenny Haynes, seorang korban kekerasan yang memiliki 2.500 kepribadian. Kalian masih inget kan kasus Cho Do-sun? Aku kira itu aja tuh udah parah banget, ternyata ada yang lebih parah lagi guys. Oke, langsung aja. Jennifer Haynes atau yang akrab dipanggil Jenny lahir pada tahun 1970 di Inggris dari pasangan Pat dan Richard Haynes. Pada tahun 1974, keluarga mereka pindah dari Inggris ke Sydney, Australia. Saat itu, Jenny baru berusia 4 tahun waktu ayahnya mulai melecehkannya. Dikatakan hampir setiap hari Jenny mengalami tindakan sadis oleh ayahnya Richard. Gak cuma ngelakuin tindakan tidak senonoh dan menyakiti Jenny secara fisik, Richard juga memanipulasi Jenny dengan mengatakan kalau dia bisa membaca pikiran dan akan membunuh ibu dan dua saudaranya kalau Jenny berani mengadu. Akibatnya, Jenny menjadi sosok anak yang pendiam dan tertutup. Ia bahkan juga tidak mendapat perawatan akibat kekerasan ayahnya sehingga harus menderita luka permanen seumur hidup. Mulai dari rusaknya penglihatan, rahang, pencernaan, anus, dan tulang ekor. Nah, nggak cuma itu aja, sebagai bentuk pertahanan mental, Jenny pun menciptakan alter ego bernama Symphony. Yes, Jenny menderita kepribadian ganda atau DID dan itu kepribadian pertamanya. Dimana Symphony ini adalah gadis kecil berusia 4 tahun. Jadi waktu ayahnya memperkosa Jenny, dia tuh sebenarnya memperkosa Symphony. Seiring berjalannya waktu, total Jenny menciptakan kepribadian lain hingga mencapai total ada 2.500-an. Dikatakan setiap kepribadian berbeda-beda baik dari usia, gender, fisik, dan memiliki tugasnya masing-masing. Penderitaan Jenny pun berlangsung sampai ia berusia 14 tahun ketika keluarga mereka kembali ke Inggris dan gak lama orang tuanya bercerai pada tahun 1984. Dipercaya gak ada satupun orang yang tahu apa yang Jenny laluin termasuk ibunya. Jenny pun memendam sendiri penderitaannya sampai ia dewasa. Pada tahun 2009 barulah ia memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Tapi ternyata juga gak semudah itu. Hal ini karena bukti yang Jenny punya adalah memori dari kepribadian-kepribadian yang ada di dirinya. Dia menulis laporan secara detail tentang apa yang dia alami dalam 90.000 kata. Beberapa polisi nggak percaya atau merasa nggak sanggup karena terlalu traumatis. Sampai akhirnya dia ketemu satu detektif namanya Paul Stimulus. Paul adalah orang yang langsung percaya sama Jenny dan akhirnya ngebantu investigasinya. Perjuangan Jenny pun nggak sampai di situ aja karena butuh waktu 10 tahun sampai ia berhasil menjebloskan ayahnya ke penjara. Oh ya, Jenny sendiri tuh udah balik ke Australia dan bapaknya tuh masih di UK. Nah, pada 2017 akhirnya bapaknya baru berhasil dipaksa balik ke Australia untuk ngejalanin sidang. Pada Maret 2019, Jenny diizinkan untuk memberi kesaksian sebagai Symphony dan 5 kepribadian lainnya. Di antaranya ada Muscles, laki-laki 18 tahun yang memberikan bukti kekerasan fisik. Linda, seorang wanita elegan yang memberi testimoni tentang pengaruh kekerasan Richard terhadap kehidupan sekolah Jenny. Lalu ada juga Ricky yang bertugas untuk mengatur kepribadian mana yang akan keluar. Pada pengadilan itu sendiri hanya didengar oleh seorang hakim karena kasus ini dianggap bisa membuat orang trauma. Pada awalnya Richard Haynes menghadapi 367 dakwaan, diantaranya ada tindak pemerkosaan, penyodoman, dan serangan fisik. Pada hari kedua, ayahnya pun mengaku bersalah telah melakukan 25 pelanggaran. Bisa dibilang ini adalah kasus yang cukup bersejarah karena untuk pertama kalinya kesaksian dari berbagai kepribadian diakui oleh pengadilan. Akhirnya setelah perjuangan berpuluh-puluh tahun, Jenny mendapatkan keadilan. Pada 6 September 2019, ayahnya Richard yang berusia 74 tahun dihukum 45 tahun penjara. Gila banget sih kasusnya. Gimana guys menurut kalian? Next cerita apa lagi?